Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami ingin mempresentasikan laporan CBR atau Critical Book Review kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Iqbal Agmasbilah, Khairul Ihsanuddin, Linda Mudmainah, Leni Nurlela, Agus Sanjaya, dan Kemal Leondi. Di sini ada buku utama dan buku pendamping. Untuk buku utamanya judulnya Filsafat Ilmu Pengetahuan, edisi pertama, pengarangnya Dr. Andes Paulus Wahana, MAG, HUM, penerbit Pustaka Discord, Kota Terbit Yogyakarta, tahun terbit 2016, ISBN 978-979-19-53917. Untuk buku pendampingnya dengan judul Pengantar Metode Filsafat, dengan edisi pertama, pengarangnya Banendiar Sukmoto, penerbitnya Antinomi, Kota Terbitnya Yogyakarta, tahun terbitnya 2021 dengan ISBN 9978623963751. Di bab 1 buku pendampingnya di sini menjelaskan para filsuf seringkali mengajukan klaim-klaim mencolok, misalnya klaim bahwa tidak ada dunia terdiri dari atom atau kekosongan, bahwa dunia terdiri dari substansi mental yang tak terbatas, bahwa satu sen membedakan antara menjadi kaya dan tidak kaya, bahwa tidak ada objek fisikal memiliki warna, bahwa tidak ada orang yang tahu pun, bahwa tidak ada orang yang pernah menyakiti apapun. Masalah dari setiap klaim tersebut adalah memahami apa yang sebenarnya ia maksudkan. Masalah lainnya adalah mengevaluasi klaim tersebut. Dijelaskan juga di bab ini tentang yang pertama, pembelaan Moore atas pandangan umum, definisi pandangan umum dan konservatisme, pandangan umum dan teori, studi kasus, pembuktian Moore tentang dunia eksternal, argumen kepastian Moore dan analisis filosofis. Next, Agus. Next. Kalau ada muka gue nggak dulu? Selanjutnya ada bab 2 buku utama. Kenyataannya memang banyak orang yang memiliki pengertian yang keliru tentang filsafat. Kita dapat melihat sekilas beberapa kesalahpahaman sebagaimana dipaparkan oleh Rapar tahun 1996 sebagai berikut. Ya, yaitu yang pertama, filsafat adalah sesuatu yang serba rahasia. Yang kedua, ada filsafat dianggap sebagai ilmu yang paling istimewa yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang jenius. Yang ketiga, filsafat tidak berharga untuk dipelajari karena tidak memiliki kegunaan praktis. Yang selanjutnya ada asal mula filsafat, sifat dasar filsafat, peranan dan kegunaan filsafat, cabang-cabang filsafat, dan penutup. Next. 2 buku pendamping. Seorang dianggap sebagai aktivitas khas filsafat, terutama filsafat yang ada dalam tradisi yang digagas oleh Guttolo Frege, Bertrand Russell, Bernard Bolzano, dan G.E. Moore. Tradisi tersebut bahkan disebut sebagai filsafat analitik. Pertama, kami ingin mengetahui apa yang membedakan analisis macam ini dari katakanlah analisis Freudian atau analisis fungsional. Dan dijelaskan juga tentang yang pertama ada apa itu analisis filosofis, kedua ada model kerja analisis filosofis, ketiga ada apakah analisis itu mungkin, yang keempat ada studi kasus argumen pertanyaan terbuka Moore. Yang kelima ada problem analisis ganda, yang keenam ada kemiripan keluarga, yang ketujuh ada rekam jejak analisis filosofis, yang kedelapan ada eksplorasi, yang kesembilan ada kesimpulan. Next. Bab 3 buku utama. Dalam tulis ini akan dibahas secara berturut-turut
beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada konsep tentang pengetahuan yang menjelaskan gambaran pengetahuan pada umumnya sebagai kegiatan mengetahui yang menghasilkan pengetahuan sebagai kekayaan mental bagi kehidupan manusia. Yang kedua ada jenis-jenis yang digunakan dalam kegiatan mengetahui serta berdasarkan ketingkatan tahu untuk mengetahui. Yang ketiga ada menemukan identitas ilmu pengetahuan berdasarkan tentang kualitas usaha untuk mengetahui. Yang keempat ada setelah melihat ilmu pengetahuan sebagai suatu keseluruhan, pada bagian ini dilihat adanya berbagai jenis ilmu pengetahuan. Dijelaskan juga tentang jenis-jenis pengetahuan, identitas pengetahuan, pergolongan dan pembagian ilmu pengetahuan dan penutup. Selanjutnya dibacakan oleh Kemal. Bab ketiga buku pendamping. Eksperimen pikiran adalah eksperimen yang dilakukan dalam imajinasi kita. Ini adalah pangkat yang digunakan dalam sains maupun filsafat. Dalam eksperimen pikiran kita mengimajinasikan situasi, biasanya klaim teoretis. Tentu eksperimen pikiran dalam beberapa hal mirip dengan eksperimen di laboratorium fisik. Untuk keperluan penamaan, sebut saja eksperimen fisik itu sebagai eksperimen konkret. Perbedaan antara kedua jenis eksperimen ini adalah bahwa eksperimen pikiran menyangkut contoh imajiner, sedangkan eksperimen konkret menyangkut contoh aktual. Tetapi perbedaan keduanya tidak berhenti di sana. Eksperimen konkret relatif akrab dengan kita, namun relatif baru belakangan ini filsafat sains telah mengenali beberapa kerumitan yang ada dalam desain dan praktik eksperimental. Lihat Gooding 1990 jelaskan juga tentang contoh-contoh eksperimen, teori tentang eksperimen pikiran. Next. Bab 4 buku utama. Filsafat pengetahuan merupakan usaha pembahasan secara filosofis terhadap ilmu pengetahuan yang menjadi objek material. Sasaran pembahasan adalah ilmu pengetahuan, sedangkan objek formalnya pendekatan, cara, dan sudut pandang yang digunakan untuk pembahasan adalah filsafat. Pembahasan filosofis, objek yang menjadi sasarannya radikal atau mendalam, tidak hanya sekilas memandang lapisan luar saja, melainkan masuk ke dalam sampai ke akar-akarnya, menyeluruh, melihat terkaitannya dengan segala hal yang ada serta menyelidik segala unsur dan segala segi yang ada objek untuk memperoleh pemahaman yang mendasarkan, menyeluruh, dan pemahaman yang sejauh mungkin lengkap serta memiliki kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan menghasilkan dasar pemikiran yang kokoh, dapat diandalkan dalam menentukan langkah tindakan yang bijaksana. Dijelaskan juga tentang ilmu pengetahuan sebagai proses, ilmu pengetahuan sebagai prosedur, ilmu pengetahuan sebagai produk, dan penutup. Next, bab 4 buku pendamping. Pertimbangan persebar titik pada sebuah grafik. Setiap titik mempresentasikan sebuah data. Misalkan kamu ingin menggambar garis melalui titik-titik tersebut. Mungkin kamu akan menggambarkan kurva paling halus yang menghubungkan titik-titik tersebut. Tetapi mengapa menggambar garis yang halus daripada garis yang berantakan untuk menghubung titik tersebut? Padahal jika terdapat banyak titik pada grafik tersebut, banyak kurva yang dapat diartikan melalui titik-titiknya. Dijelaskan juga tentang kesederhanaan kualitatif dan kuantitatif. Next, dibacakan oleh teman saya. Bab 5 buku utama. Di dalam pembahasan tentang konsep ilmu pengetahuan, di samping ilmu pengetahuan dipahami sebagai prosedur dan sebagai produk, ilmu pengetahuan dapat dipahami juga sebagai suatu proses, yaitu sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan berkesinambungan yang bersifat rasional, kritis, logis, dan sistematis, bersifat
kognitif, menghasilkan pengetahuan, serta bersifat teologis mengarah pada target tertentu yang merupakan tujuannya. Dijelaskan juga tentang objek dan sasaran kegiatan ilmiah, tujuan kegiatan ilmiah, macam-macam hasil kegiatan ilmiah, dan juga penutupan. Selanjutnya, bab 5 buku pendamping. Jika dipahami secara informal, teori adalah sekumpulan klaim yang sistematis. Sudah menjadi sifat kedua para filsuf untuk berbicara tentang teori filosofis, ada teori pikiran Descritis. Teori kebaikan Aristoteles, teori keadilan Rawls, dan masih banyak lagi yang lainnya. Suatu yang dilakukan teori adalah mencoba menjelaskan beberapa fenomena yang menjadi pokok soalnya. Sebagai contoh, teori evolusi mencoba menjelaskan mengapa spesies berubah dan berkembang biak. Teori materi berusaha menjelaskan mengapa materi berperilaku seperti itu dalam kondisi yang berbeda, dan seterusnya. Teori filosofis tampaknya punya urusan yang sama. Sebuah teori tentang kebaikan berusaha menjelaskan mengapa orang mengejar hal-hal yang baik. Sebuah teori filosofis tentang pikiran berusaha menjelaskan bagaimana pikiran mengubah dan diubah oleh tubuh, dan seterusnya. Dijelaskan juga tentang apakah teori filosofis memberikan penjelasan, perbedaan antara teori filosofis dan teori ilmiah, penyatuan teoretik dan penjelasan filosofis, penyimpulan menuju penjelasan filosofis terbaik, studi kasus teori identitas pikiran otak, studi kasus hipotesis dunia eksternal, dan juga kesimpulan. Selanjutnya ada bab 6 buku utama. Menjelaskan tentang konsep logika, manusia adalah makhluk yang luhur, memiliki kelebihan daripada makhluk-makhluk lainnya. Aktivitas yang terjadi pada makhluk lainnya lebih ditentukan oleh stimulus-stimulus yang berasal dari luar serta dorongan-dorongan instiktif dari dalam dirinya. Aktivitas sebagai respon terhadap stimulus dari luar maupun dorongan instiktif dari dalam dirinya memang berjalan kurang lebih bersifat pasti dan sesuai hukum yang telah tertentu berlaku. Sedangkan manusia, meskipun juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya maupun dorongan-dorongan dari dalam dirinya, ternyata manusia tidak semata-mata ditentukan oleh semuanya itu, tetapi memiliki kebebasan dan peluang untuk mengambil sikap dan bertindak sesuai dengan pilihan dan kehendaknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bab 6 buku pendamping. Dalam bab ini kita membahas peran pandangan umum, common sense, dalam filsafat, karena pandangan umum merupakan sumber banyak informasi. Sekarang sains juga merupakan sumber banyak informasi. Seperti pandangan umum, sains menggunakan indera dan kekuatan penalaran kita untuk memberikan informasi. Sains juga menggunakan teknik khusus observasi, penalaran, dan pembuatan teori untuk memberikan informasi yang mencolok. Dijelaskan juga tentang naturalisme Quine, studi kasus epistemologi, teori psikologi dan epistemologi, sains dan skeptisisme, problem sirkularitas, problem oraritas, epistemik, kesimpulan. Next. Bab 7 buku utama menjelaskan tentang metode ilmiah dan langkah-langkah kegiatan ilmiah, diantaranya 1. Melakukan observasi atau pengamatan terhadap gejala-gejala yang ada, baik gejala yang bersifat alami atau gejala-gejala yang muncul sebagai hasil dari kegiatan percobaan. 2. Membuat rumusan hipotesis pangkal duga yang melukis gejala-gejala tersebut serta sesuai dengan tubuh pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang 3. Mengadakan uji hipotesis. Apakah hipotesis tersebut mampu membuat gambaran yang memadai, jelas, dan benar sesuai kenyataan, serta meramalkan gejala-gejala baru yang akan timbul dari observasi terhadap pengalaman kehidupan sehari-hari yang dijalani atau terhadap percobaan-percobaan yang dilakukan. Next. Kelebihannya, dilihat aspek tampilan buku yang direview, sampul buku terlihat cukup menarik dengan perpaduan warna cerah sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku ini. Jumlah halaman buku ini sekitar 240 halaman, cukup tebal dan cukup berat. Buku yang direview menurut saya sudah cukup bagus pada aspek
ya sudah bagus dan udah sesuai. Tata tulisan menurut saya sudah bagus dan dapat dimengerti penggunaan. Dari aspek isi buku penulis, penyusun kalimat, dari kalimat yang baik, serta pengelompokan kata-kata pentingnya, dan menurut saya itu membuat perhatian pembaca untuk mengetahui apa makna dari kalimat yang dikelompokkan itu. Dari aspek tata bahasa, memiliki susunan kalimat dan pemilihan kata yang cukup baik. Kekurangannya, buku cukup tebal dan berat. Terus yang kedua, penggunaan fontnya menurut saya tidak teratur. Ada bold, ada yang italic, dan font hurufnya berbeda-beda. Berikutnya dibacakan. Bab 4 penutup. Enggak. Itu bab 9 bab 9 penutup deh kayaknya. Semenit lagi. Enggak. Langsung aja penutup gitu. Itu